Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat organik, jumpa lagi di channel Serba-Serbi Organik. Kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara mengkomposkan skam padi. Nah teman-teman, ini adalah bahan-bahannya. Di sini saya membuat seadanya lah, yang seadanya bahan, maksudnya diantaranya sekam, kulit pisang, dan kotoran hewan. Nah dalam hal ini kotoran hewannya adalah kotoran domba yang saya gunakan karena memang itu yang ada. Nah teman-teman, tadi setelah bahan dicampur, nah kemudian kita siapkan nih bahan untuk menyiramnya, untuk membasahi kompos ini, yaitu dengan kotoran hewan yang masih segar ya, dicampur air. Nah nanti ini untuk digunakan sebagai campuran kompos ini dengan cara disiram-siramkan ya, sambil diaduk-aduk. Teman-teman ya, jadi disiram-siram dengan air kotoran hewan. Kenapa menggunakan air kotoran hewan ini dan harus yang masih segar? Karena memang kotoran hewan yang masih segar ini diduga atau diharapkan mengandung bakteri dalam perut hewan itu sendiri yang masih banyak, yang bisa menguraikan rumput-rumput atau makanan-makanan hewan itu sendiri. Nah sehingga kita kembangkan di kompos kita, harapannya kompos kita juga bisa cepat hancur dengan ramuan ini. Kita akan pantau terus ya bagaimana perkembangan tahap demi tahap dan hari demi hari perkembangan kompos ini. Untuk itu jangan di skip ya video ini, karena akan dibahas tuntas perkembangannya. Nah teman-teman, komposnya diaduk seperti ini ya, harus sampai menyatu antara bahan-bahan tadi dengan diberi air yang sudah diaduk dengan kotoran hewan. Nah bahan-bahan tadi saya menggunakan 25 karung sekam, ada 11 karung kotoran hewan, dan ada 6 karung kulit pisang. Jadi teman-teman tidak usah terpaku terhadap bahan-bahan yang saya praktekkan ini, tapi yang penting prinsipnya. Silahkan kalau bahannya lebih banyak lebih bagus, artinya banyak variasinya. Untuk membuat adukan ini jangan disekaliguskan ya teman-teman, bisa secara bertahap. Contoh di sini saya menggunakan 25 karung sekam, jadi 55 karung lah, ditambah dengan bahan-bahan lain. Nah setelah diaduk-aduk kemudian ditumpuk nih, ditumpuk seperti ini, terus saja berulang-ulang, terus ditumpuk, dan ingat tumpukannya harus lebih dari 1 meter ya teman-teman ke atas. Tujuannya supaya terjadi proses dekomposisi atau pengomposan ini dengan ciri-ciri timbulnya panas ya. Jadi ditumpuk aja setinggi mungkin. Nah setelah ditumpuk baru kemudian ditutup dengan terpal ya, supaya terhindar dari air hujan dan sinar matahari langsung. Nah untuk selanjutnya, setelah ditutup kita biarkan ya sampai 1 atau 2 bulan. Namun di dalam waktu pembiaran atau fermentasi ini harus diadakan pembalikan. Pembalikannya minimum 2 kali setiap 2 minggu sekali nih. Nah sebaiknya teman-teman selain ditutup terpal juga harus ada semacam saung lah atau peneduh, menggunakan atap ya, atau kayak rumah kompos seperti itu akan lebih baik lagi. Nah setelah 3 hari masa fermentasi nih, kita akan cek sama-sama nih teman-teman
berapa suhunya nih. Jadi suhu itu kalau dalam kondisi normal dia akan terus meningkat dalam waktu seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi terus meningkat suhunya. Nah itu cirinya normal. Nah nanti kalau suhunya ternyata tidak normal atau tidak panas, berarti mungkin terlalu kering atau terlalu basah komposnya. Jadi perlu dicek lagi. Nah di sini ada 63 derajat Celcius ya. Jadi ini dianggap normal nih. Penyebab tidak terjadinya panas bisa juga karena penumpukannya atau menumpuk bahannya mungkin terlalu rendah, kurang dari 1 meter. Bisa jadi kurang panas ya teman-teman. Kemudian kita akan coba cek lagi ini setelah 1 minggu kemudian ini dalam masa fermentasi. Terlihat suhunya semakin menurun ya teman-teman dibanding masa fermentasi 3 hari. Sekarang nampak suhunya yaitu 57,9 derajat Celcius. Kalau dilihat perkembangan suhu kompos ini dari mulai 3 hari masa fermentasi sampai 2 minggu ini kecenderungannya terus menurun nih. Awal waktu 3 hari fermentasi adalah 63 derajat Celcius, kemudian 57,9, dan sekarang ini dalam masa usia 2 minggu fermentasi sudah menurun lagi ke angka 51,9 derajat Celcius. Selanjutnya sekarang masa fermentasi 2 minggu dilakukan pembalikan kompos ini untuk yang pertama kali nih teman-teman. Jadi dilihat seperti ini ya dibalikannya, dan ini terlihat berasap ini karena memang panas ya. Jadi dibalik dari dari tumpukan itu kita aduk sambil diaduk sambil dibalik, kita tumpuk di sebelahnya ya. Jadi supaya efektif waktunya tidak perlu dibalikin lagi, tapi satu arah ke satu arah terus sampai ditumpuk di ujung gitu. Jadi lebih efektif dan lebih cepat ya, tidak perlu dibalikan ke tempat yang sama. Kemudian nanti setelah ini harus ditutup kembali ya dengan terpal. Nah penutupnya ini bisa dengan terpal, bisa dengan karung bekas, bisa juga dengan dedaunan jika memang tidak ada terpal atau karung. Ini nampak sekali ya teman-teman, asapnya panas ini. Makanya sebaiknya di ruang terbuka seperti ini kalau membuat kompos. Ataupun kalau di dalam rumah kompos harus terbuka, tidak perlu ada dinding. Nah ini dibersihkan, ditumpuk lagi lebih dari 1 meter, setinggi-tingginya lah sekitar semampu kita untuk ditumpuk. Lalu ditutup kembali teman-teman yang rapih ya, supaya kelembabannya terjaga, ini tujuannya. Jadi kalau tidak ditutup biasanya bagian atas komposnya itu kering. Jadi yang jadi itu yang bawah. Ketika kering itu tidak terjadi proses dekomposisi atau pembusukan ya. Selanjutnya setelah 30 hari masa fermentasi kita cek lagi suhunya berapa derajat Celcius, nanti kita lihat suhunya ya sama-sama. Oke, sekarang udah 43,7 derajat Celcius ya. Nah ini jadi 44,8 derajat Celcius ya. Jadi kecenderungannya suhunya akan terus menurun ya. Kemudian dalam masa 1 bulan ini atau 30 hari ini dilakukan pembalikan kompos yang kedua ya, dengan cara dan proses yang sama dengan pembalikan yang pertama ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini sudah kelihatan, sudah nampak lebih hitam komposnya ya setelah 1 bulan atau 30 hari. Karena bahan skam padi ini cukup keras ya, jadi diperlukan waktu yang lama ya kalau dibandingkan dengan bahan-bahan lain seperti hijauan, kotoran hewan dan lain-lain. Ini termasuk bahan yang cukup keras.
Proses pengomposannya untuk skam padi ini sebaiknya difermentasikan lebih dari 60 hari ya teman-teman. Seperti ini contohnya saya akan biarkan terus karena saya membuat ini semasa dalam menunggu padi ini. Jadi padi sudah tanam, saya sudah mulai menabung, menyicil ya. Dan membiarkan ini sampai nanti masa pengolahan lahan kurang lebih 3-4 bulan lah ke depan baru digunakan. Jadi itu cukup aman untuk tanaman. Baik teman-teman, ini kita lihat ya kondisi kompos dari bahan skam ini semasa fermentasi 60 hari. Ini sudah semakin terlihat semakin menghitam ya. Dan ini kita coba remas, memang masih agak terasa agak keras tapi sudah bisa hancur ya dibandingkan dengan sebelum fermentasi. Nah ini teman-teman penampakan ya kompos setelah masa fermentasi 75 hari. Jadi sudah semakin hitam dan tidak ada bau. Jadi sama sekali sudah tidak berbau, semakin hitam dan semakin dingin ya teman-teman. Nah ini kotoran domba ya sudah lunak sekali, sudah mudah hancur, diremas sedikit aja udah hancur, sudah lembek. Dan ini juga sudah semakin lunak ya skamnya. Ini sudah, dan suhunya sudah semakin dingin dan ini sudah bisa digunakan. Baik teman-teman, itulah tadi sudah kita sampaikan ya video tentang pembuatan kompos dari skam. Teman-teman, untuk selanjutnya saya akan uji kompos ini efektivitasnya terhadap tanaman padi ya. Untuk itu teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan ya nanti jika ada video baru dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.